Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau bergabung di Zoom kita malam ini. Biasanya harusnya saya lakukan penjelasan keliling kelas, tapi karena kondisi kita sedang pandemi dan perkuliahan sedang tidak aktif, maka saya lakukan meeting seperti ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan persiapan kita di semester genap nanti. Yang pertama, mengenai pembayaran uang kuliah. Di pengumuman dari kampus sudah jelas ya, bahwa batas terakhir pembayaran adalah di akhir Februari. Lalu banyak itu yang nge-DM saya, yang nge-WA saya bertanya, Pak, boleh nggak saya bayarnya setengah? Pak, boleh nggak saya bayarnya nanti di bulan Maret? Selalu saya bilang bahwa kami di Prodi itu tidak memiliki wewenang atau memiliki kebijakan mengenai keuangan. Keputusan masalah keuangan, kebijakannya itu adanya di BAU di bagian keuangan atau dengan pembantu rektor 2, Pak Wakidi, ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan itu harusnya konsultasinya ke sana. Makanya mohon maaf kalau ada yang WA atau ada yang DM atau inbox, saya tidak pernah jawab atau saya abaikan karena itu tadi. Rasanya sudah pernah saya sampaikan juga bahwa kalau urusan keuangan silahkan kalian konsultasinya ke bagian keuangan di BAU atau dengan pembantu rektor 2. Ya, jadi tolong diperhatikan itu. Terus mengenai penjurnalan mata kuliah. Tutorial penjurnalan mata kuliah sudah saya buatkan. Saya letakkan di link dan saya kirim di grup kemarin beberapa waktu yang lalu. Tapi banyak juga ada beberapa yang ketika saya suruh jurnal tuh bertanya ke saya, Pak, cara jurnalnya gimana? Mahasiswa semester 3 kemarin masih lupa gitu cara jurnal, kan aneh ya. Kalau mahasiswa semester awal tidak mengerti cara jurnal, wajar. Kalian udah 3 kali jurnal nih, ini mau yang keempat kali, masih lupa cara jurnal. Ya. Dan di tutorial udah saya jelaskan, kalau kalian lupa password dan segala macam, apa yang harus dilakukan ya. Jadi kalau mau ini tonton lagi, dilihat gitu. Jangan nanti bertanya lagi, Pak, saya ini, saya itu gitu. Ya. Masalah penjurnalan. Oke. Banyak juga yang nge-WA saya bertanya mengenai, Pak, kok saya nonaktif? Statusnya nonaktif saat ini. Ya, teman-teman harus ingat bahwa pergantian antara semester ganjil ke semester genap ke semester ganjil itu, maka mahasiswa pada saat proses masa kuliah berjalan itu habis, maka dia akan secara otomatis di sistem siakat ternonaktifkan. Ya, secara otomatis akan nonaktif. Terus bagaimana caranya mengaktifkan? Ya, ketentuannya harusnya teman-teman bayar dulu nih uang kuliahnya, lalu menunjukkan bukti lunas ke saya. Tapi untuk semester ini nanti saya akan buka linknya supaya teman-teman bisa jurnal mata kuliah. Jadi begitu nanti saya buka linknya, saya informasikan untuk jurnal. Saya tidak mau lagi nanti seperti semester kemarin. Semester kemarin itu banyak akhirnya ketika ini sudah nonaktif baru nge-WA, Pak, saya lupa cetak. Pak, saya lupa cetak. Pak, saya lupa cetak KRS. Padahal masalah, bahkan ada yang lupa jurnal dengan alasan lupa tuh. Ngejurnal alasannya lupa. Ada mahasiswa semester 3 ada. Mahasiswa semester 5 ada. Apalagi mahasiswa semester 7. Gitu. Padahal saya tuh selalu mengingatkan, kapan waktunya jurnal, kapan waktunya cetak. Ya, diingatkan terus sampai bahkan terakhir di tanggal 29 November itu saya ingatkan kembali, yang belum cetak, yang belum jurnal, cepat sebelum sistem terkunci. Ya, saya selalu ingatkan, kalau sistem terkunci, jangankan kalian, saya saja tidak bisa masuk ke sistemnya. Karena dia sudah otomatis, sudah ada sudah di waktu gitu. Tanggal berapa dia terkunci, tanggal berapa dia terbuka, jam berapa dia terkunci, dan jam berapa dia terbuka. Ya, jadi hati-hati dengan masalah penjurnalan. Terus
tadi banyak sekali yang lupa cetak gitu. Nanti jangan lagi ada yang lupa cetak. Nah, kasusnya yang lain adalah biasanya mahasiswa itu kehilangan KRS, kehilangan KHS, entah itu lupa naruh, entah itu ketika fotokopi ketinggalan di tempat fotokopi atau tercecer di mana, bahkan banjir, bahkan ini. Teman-teman mulai sekarang tolong dibuat arsip. Kan pernah dulu saya minta kalian buat arsip, taruh di prodi, tapi karena kemarin dibawa pulang, terus masa pandemi tidak pernah lagi balik ke prodi. Karena semua sekarang berkas ada di kalian, pastikan mumpung kalian ini masih awal nih, berkas yang dicari tidak banyak. Berkas yang ada di kalian sekarang itu yang pasti adalah KHS semester 1, semester 2, karena semester 3 belum keluar. KRS semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 sedang proses. Lalu slip pembayaran, mulai dari ketika kalian daftar masuk kuliah. Slip kalian bayar uang gedung dan SPP pertama kali. Slip semester 2, slip semester 3, dan slip yang terakhir. Ya. Semua berkas asli itu difotokopi, diarsipkan, dipisahkan mapnya. Jangan dijadikan satu. Sebab kalau dijadikan satu, begitu hilang aslinya atau hilang yang mana, maka nggak ada arsip lagi. Ini fotokopi dan aslinya jadi satu. Begitu hilang, ya hilang semua. Kelebihannya adalah sertifikat PKMB. Ini ada nih di antara teman-teman yang belum ambil nih. Ya, jangan nanti ketika sudah mau skripsi, sudah mau sertifikatnya nggak ada, sertifikatnya belum diambil. Ya, namanya berkas di atas itu banyak. Kalau teman-teman lambat mengurusnya, takutnya nanti berkasnya hilang atau berkasnya keselip atau berkasnya kececer di atas. Ya, ngambilnya kemana? Udah tahu kan? Ngambilnya dengan Pak Imam di prodi PKO di lantai 2 di atas prodi ekonomi. Waktunya adalah dari Pak Imam itu datangnya sore, ya, dan beliau itu sampai jam 7. Lewat dari jam 7 kemungkinan beliau pulang. Jadi usahakan kalau mau urusan sertifikat itu di luar sebelum jam 7. Ya. Itu semua dilengkapin, diarsipkan, difotokopi. Nah, ada lagi yang datang, Pak, berkas-berkas saya kebanjiran. Mulai dari sekarang lakukan pengarsipan digital. Tahu ya pengarsipan digital? Kan handphonenya udah canggih nih, ngezoom aja kita bisa. Masa nggak bisa ngarsipin digital? Itu berkas kalian foto atau di scan, simpan ke handphone. Nanti ada lagi yang bilang, Pak handphonenya rusak, Pak handphonenya hilang, Pak handphonenya dijual, berkasnya hilang. Mulai sekarang buat akun Google Drive, ya, bikin akun Google Drive. Semua berkas kuliah kalian yang tadi kalian scan atau kalian foto, simpan di Google Drive. Sehingga ketika nanti kalian kehilangan berkas, masih ada nih backupnya. Ya, masih ada backupnya. Karena biasanya kalau sudah teledor begitu, yang hilang itu tidak tanggung-tanggung. Mahasiswa yang saat ini sedang proposal saja, itu ada yang datang, Pak, saya kehilangan KHS dari semester 1 sampai semester 6. Kan itu berkas kuliah biasanya diletakkan di satu tempat. Kalau yang hilang cuma KHS-nya, kan juga kelihatannya aneh gitu. Atau yang hilang cuma KRS-nya saja yang lainnya, karena yang lainnya nggak hilang. Biasanya itu berkas kalau hilang satu, udah hilang semua, karena dia satu berkas, satu tempat penyimpanan kan gitu. Ini yang hilang cuma berkas KHS-nya saja atau KRS-nya saja, karena memang dua hal ini yang kadang dianggap tidak terlalu penting. Ya dapat ya udahlah, habis dapat dilipat-lipat gitu, jadi kucel itu KHS-nya begitu nanti cek transkrip sudah kayak bungkus kacang, kucel banget. Ya itu berkas kuliah kalian nanti kalian pakai sampai di akhir. Ya itu masalah pengarsipan berkas-berkas kalian. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Paham. Oke. Kalau sudah paham, saya lanjut ke yang berikutnya tentang nilai sekarang. Ya, nilai sudah saya share dan sudah saya bagikan di grup. Kalian bisa lihat PDF-nya. Teman-teman tolong dicek waktu kalian tidak panjang. Waktu kalian hanya sampai tanggal 23 kalau mau ada sanggahan mengenai nilai. Ya, barangkali setelah dilihat, oh kok nilai saya rendah. Ya. Kok nilai saya tidak bagus gitu. Jadi dicek kalau memang merasa bahwa kuliahnya aktif, tugasnya ngerjakan, terus ujian ikut, nilainya di bawah standar,
Di bawah standar itu berapa? Nilai tidak lulus itu adalah nilai D dan nilai E. Berarti nilainya di bawah 60. 59 ke bawah itu nilai tidak lulus. Ya. Atau ketika dicek di lembar yang saya bagikan kemarin nilainya kosong. Ya. Boleh nanti dikonfirmasi. Kalian punya waktu mulai besok untuk konfirmasi ke kampus kalau ada masalah dengan nilai yang sudah dibagikan. Karena di terakhir tanggal 23, karena di tanggal 24, di tanggal 25 hari Senin kita sudah mulai cetak KHS-nya. Ya, kalau KHS sudah dicetak, tidak terima lagi sanggahan bahwa Pak, kata dosen saya nilai saya segini, bukan segitu. Ya, karena sudah dicetak, berarti nanti nilai itu baru akan didistribusikan atau akan dimasukkan di semester, kalau dia ganjil berarti di 7. Berarti nunggu semester 7 baru bisa dijurnalkan kembali untuk bisa masukkan nilainya. Kalau semester genap itu baru bisa nanti dijurnalkan di semester 6. Ya, itu pun cuma satu mata kuliah. Sisanya harus di semester 8. Kalau di semester 8, resikonya adalah kalian bisa terganjal skripsinya. Terganjal skripsi berarti mengulang setahun. Ya, jadi bukan mengulang satu semester, mengulangnya 1 tahun. Jadi harus hati-hati dengan masa studi kalian, dengan nilai kalian dan lain-lain. Tadi sambil harus diperhatikan mata kuliah kalau ada yang tidak lulus nih, kalau ganjil, karena ada juga mahasiswa itu saking teledornya sudah mau skripsi dia baru sadar kalau ada mata kuliah dia yang nggak lulus, baru dia mau perbaikan. Nggak bisa lagi perbaikan di masa akhir, harus sesuai dengan masa studinya. Kalau dia mata kuliah ganjil ya diganjil, kalau dia mata kuliah genap ya digenap, harus seperti itu. Ya, jangan sampai nanti kalian rugi sendiri. Mau perbaikan ternyata bukan masanya, menunda. Oke, masalah nilai ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Paham. Oke, untuk teman-teman yang beasiswa bidik misi bisa dicek apakah sudah aktif atau tidak akunnya, akun siakatnya, karena rasanya yang bidik misi dia otomatis terbuka. Sudah otomatis terbuka. Jadi teman-teman yang bidik misi bisa dicek akunnya nonaktif atau aktif sekarang, ya. Kemarin yang saya jadikan contoh untuk tutorial juga punya Mas Herman, itu juga sudah aktif. Nanti tolong dicek, takutnya ada mata kuliah saya yang salah masukkan ya. Nanti masuk ke akun siakatnya, rasanya itu sudah aktif, tapi tidak bisa cetak KRS. Ya, nanti dicek ada kesalahan atau tidak. Kalau ada, nanti diperbaikin. Ya, karena kemarin saya pakai untuk uji coba. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, berarti paham ya. Kalau sudah paham, saya ingatkan kembali mengenai yang sudah saya sampaikan, bahwa pembayaran itu konsultasinya ke BAU dan ke pembantu rektor 2. Ya, batas pembayaran kalian adalah sampai dengan akhir Februari. Kalau ada trouble dengan aturan yang sudah dikeluarkan kampus, silahkan lapor ke BAU, ke bendaharanya, atau ke Pak Wakidi untuk konsultasinya. Ya. Terus mengenai penjurnalan, ketika nanti saya sudah buka portal untuk penjurnalan, semua harus secepatnya menjurnal. Ya, semua harus secepatnya menjurnal. Saya tidak lagi terima keluhan di akhir bahwa lupa jurnal, karena sudah saya buka. Berarti semua harus menjurnal. Nanti saya umumkan di grup jurnal dari tanggal berapa sampai tanggal berapanya. Ya, harapan saya penjurnalan itu selesai nanti sebelum kuliah kita mulai. Terus berkas-berkas kuliah kalian mulai sekarang lakukan pengarsipan dengan baik, karena itu diperlukan sampai nanti di akhir kalian kuliah. Mulai dari di copy, dibuat digital arsip digitalnya, disimpan di handphone dan disimpan di Google Drive. Ya. Dan yang terakhir mengenai nilai, diperhatikan nilai yang sudah saya kirim ke grup. Kalau ada masalah, kalian punya waktu sampai hari Sabtu untuk lakukan sanggahan supaya nilainya diperbaiki sebelum KHS kita terbitkan. Oke, itu saja. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih Pak, banyak. saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Untuk perkuliahan semester dimulai tanggal berapa Pak? Di bulan Februari Pak? Kalau tanggalnya saya hanya ingat bahwa kisarannya Pak. Kita kuliah itu mulai dari awal Februari. Di awal Februari. Kemungkinan rasanya
awal Februari itu tanggal berapa ya? Minggu pertama di tanggal 1, Pak. Minggu Tanggal 1. kedua di tanggal 8. Ya. Sepertinya di tanggal 1. Kemarin hanya bilang bahwa di awal Februari ya di tanggal 1 itu mungkin. Karena jadwal dan lain-lain sudah jadi. Mungkin dalam minggu ini tuh juga akan ada rapat dengan dosen-dosen di kampus gitu. Ya. Kalau sudah rapat dengan dosen berarti perkuliahan memang sudah akan jalan. Ya. Patokan saya mungkin di awal ya di tanggal 1. Secepatnya. Selambat-lambatnya yang kemungkinan minggu kedua, tapi kayaknya di awal Februari ini udah langsung mulai perkuliahan karena kita udah libur terpanjang yang pernah ada. Karena biasanya libur semester ganjil itu lebih pendek daripada libur semester genap kan. Tapi ini kita libur berapa? Hampir sebulan kita libur. Ya ada kan? Pak sebulan. Hampir sebulan kan. Biasanya tuh nggak pernah selama ini kita libur kalau di semester ganjil. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Yang ada Pak. Oke, satu lagi nih. Banyak yang suka salah nih ya. Sudah pernah diingatkan rasanya bahwa saya dan Pak Rojak itu adanya di hari Senin, Rabu, Jumat. Ya, saya dengan Pak Rojak adanya di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Urusan dengan saya biasanya berhubungan dengan KRS, dengan KHS ya, hubungannya dengan nilai dan lain-lain. Lalu Pak Pri dan Ibu Tri itu adanya di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ya, Pak Pri urusannya biasanya dengan surat penyurat. Jadi kalau mau ke kampus lihat jadwal yang ada itu. Nanti datang ke kampus mau bikin surat aktif kuliah dan segala macam, harinya tuh di luar dari hari yang sudah ada. Ya. Jadi kalau mau urusan dengan Pak Pri, urusan surat penyurat itu di Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi nggak ada lagi yang salah tuh. Nanti datang di hari Rabu nanya, Pak Pri-nya ada Pak? Atau Pak mau bikin aktif kuliah, kan udah saya jelasin. Ya, jadi tidak ada lagi yang salah. Oke. Terakhir, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya tutup. Tidak ada. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya malam ini. Hal-hal nanti yang mungkin kalian masih ingin tahu, boleh kalian nanti WA ke saya. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.